memang kita nggak bisa membantu semua orang. Tetapi pada saat Anda memilih sebuah pilihan untuk membantu orang lain, itu luar biasa. Anda ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya dari sisi lingkungan hidup. Anda nggak bisa hanya sekedar sekali, 2 kali, sebulan, apalagi setahun sekali, nggak bisa. Soalnya kepedulian itu sulit untuk ditumbuhkan. Jadi Anda harus masif, harus totalitas di situ. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kantor Tugu Media Group kedatangan tamu istimewa dan spesial, Pak Eko Baskoro. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah. Pak Baskoro. Ya. Beliau ini adalah founder Climate Change Frontier, sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan juga lingkungan. Itu Mas ya? Ya. Gimana? Kayaknya selama pandemi ini kesibukan masih seperti biasa ini Pak Baskoro. Gimana Pak? Iya sih, kan kemarin itu sebenarnya bulan Maret ya, bulan Maret 2020 itu kan secara resmi pemerintah menyampaikan ini stay at home, social distancing pada waktu itu tanggal 15 dan 16. Nah, waktu itu kita tuh berpikir gini, wah ini lingkungan hidup jelas nggak bisa jalan. Soalnya kan kita harus turun, kita edukasi masyarakat gitu. Akhirnya kita ngambil sikap waktu itu, ya udah kita turun untuk membantu masyarakat dalam melawan pandemi waktu itu. Akhirnya saya ngomong ke tim, mau turun untuk enggak? Soalnya kan resikonya terpapar COVID. Nah ya, siap. Nah, itu. Jadi akhirnya tim waktu itu sepakat, ya udah kita turun. Kita turun sejak 16 Maret tahun kemarin sampai hari ini. 16 Maret, oh itu ketika awal-awal Mas, awal-awal pandemi. Apa saja Mas yang dilakukan TCF ketika di awal-awal pandemi sampai sekarang? Itu kan sudah lama, ini hampir 2 tahun Mas ya. Nah itu apa saja yang dilakukan oleh TCF? Ya. Kalau dilakukan banyak, hanya gini, di awal itu kita tahu di sosial media itu khususnya di Facebook saya lihat pada waktu itu banyak ini ya misinformasi waktu itu. Kita kan di awal-awal itu banyak kalau virus corona akhirnya masuk ke Indonesia atau orang Indonesia itu kebal terhadap virus corona waktu itu kan banyak. Nah, akhirnya 16 Maret awal kita turun untuk sosialisasi. Kita sosialisasi waktu itu memang minim informasi karena memang ya seluruh dunia sama ya, ini kan hal baru. Akhirnya waktu itu kita hanya kita bagi sabun antiseptik karena waktu itu masker sudah nggak ada. Kita coba keliling waktu itu dari Bondowoso ke Malang, kita coba setiap apotek kita berhenti, itu ternyata nggak ada. Walaupun ada itu mahal dan harus satuan, nggak bisa satu box atau apa itu kita nggak bisa. Hanya kita bagi sabun antiseptik sambil kita edukasi sebatas yang kita paham waktu itu. Jangan panik, apa istilahnya, tetap pakai masker. Jadi kita tuh sebenarnya ngomong pakai masker tuh sejak Maret 2020. Masyarakat itu. Dan berlanjut sih, Mas, ya banyak sih. Kayak penyemprotan disinfektan, kemudian gerakan 100.000 untuk bantu masyarakat seperti itu. Luar biasa sekali. Yang gerakan ini Pak, yang bantu UMKM itu gimana itu Pak? Bisa diceritakan mungkin Pak? Iya, kalau yang UMKM itu kan, itu kalau nggak salah awalnya itu dari gerakan 100.000 sih awalnya itu. Jadi pada bulan April 2020 banyak teman-teman kami itu yang ini kan orang nggak boleh jualan, kita nggak boleh jualan, akhirnya mereka dulu, pas kita nggak bisa jualan bla 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 segala macam. Nah, akhirnya dari situ kita coba gerakan 100.000 waktu itu, kita minta tolong teman-teman sahabat-sahabat CCF, istilahnya itu nyumbang lah walaupun kecil. Nah, kemudian dari uang itu kita salurkan ke pedagang pinggir jalan yang nggak bisa jualan waktu itu. Jumlahnya itu tergantung besar kecilnya usaha mereka. Nah, itu. Nah, kemudian, dari situ berlanjut Mas. Nah, jadi kita ada sponsor UMKM, kita pernah bantu salah satu UMKM di sini di Malang juga pada waktu itu, sampai akhirnya kita coba kita buat gerakan ekonomi CCF awal tahun 2021. Nah, itu dari situ banyak ada yang gerakan 1.000 usaha mandiri. Jadi kita tuh soalnya gini, di masa pandemi sebenarnya kalau masyarakat sudah Anda memilih bantuan sosial atau sumber penghasilan, masyarakat itu sebenarnya lebih memilih sumber penghasilan. Yang kontinu Pak ya. Kalau bantuan sosial kan
ya berapa lama sih sembako seminggu 2 minggu habis atau 300.000, kadang-kadang ada orang dikasih sekarang 300.000 BLT ya Ben. Itu langsung habis untuk bayar utang dan segala macam. Nah makanya kita ngambil cara yang berbeda ya, kita buatin usaha. Jadi caranya gini, jadi kita buatin usaha, kita sediakan rombong misalnya beserta peralatan, kemudian kita berikan ke masyarakat, itu 100% jadi milik mereka. Nah itu masyarakat itu sebelumnya kerja apa Pak yang dibantu itu Pak? Yang jelas ada dua, satu yang nggak punya usaha, kemudian mereka ingin memiliki usaha, atau mereka punya usaha, kemudian usahanya nggak bisa diteruskan karena faktor modal. Nah, kita bantu. Nah itu ada berapa yang sudah dibantu Pak, pengusaha yang sudah dibantu? Sampai hari ini baru 11 usaha yang kita 11 usaha, dan itu lumayan Pak. Satu usaha bisa menghidupi 4-5 orang. 4-5 orang keluarganya itu kan efeknya domino dan berkelanjutan Pak. Nah itu dalam saat itu yang dibantu apa Pak Rombong? Contohnya mungkin bisa dicontohkan Pak satu aja. Jadi contoh ini kayak warung nongkrong lah katakanlah ya. Jadi kan mereka hanya jualan kopi atau gorengan seperti itu. Jadi yang kita sediain ya hanya rombong sama peralatan kayak kompor gas, ya kan, terus alat penggorengan ya seperti itu. Begitu itu sudah lengkap kita berikan. Kita nggak hanya berikan peralatan saja, tapi kita berikan modal. Berapa itu Pak satu UMKM? Kalau di awal itu ya antara 300 sampai 500. Soalnya kan alat sudah ada, jadi mereka tinggal beli bahannya saja untuk gorengan, misal kopi saset dan segala macam. Itu tanpa uang. Dan kita punya ini pendampingan. Tapi ada batas waktu sekian lama. Nah setelah itu ya udah kita lepas. Soalnya kalau dinampingi terus ya nggak mungkin ya seperti itu. Bisa. Kayak cuma gitu. Mas ya, apa selama ini 11 itu jalan semua dan ada yang di Malang ada nggak Mas? Yang 11 itu nggak semuanya jalan sih. Benar, malah ada beberapa yang hanya 2, 3, 4 kali jual, mereka setelah itu hilang. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak masalah sih yang kita hadapi sebenarnya. Nah, kalau pertanyaannya apakah di Malang ada, jadi ceritanya gini, kan memang CCM itu berdirinya di Malang sejak 2015. Jadi mulai 2015 sampai 2019 hampir semua aksi kita itu di Malang. Walaupun kita bukan orang Malang, tapi kita berbuat sesuatu untuk Malang waktu itu. Jadi ya itu makanya karena pandemi kan kita nggak boleh kemana-mana, kita pulang ke kota masing-masing. Nah makanya kebanyakan usaha itu kita bangun di Bondowoso. Namun karena keadaan kondisi sekarang sudah mulai ini ya turun ya, PPKM sudah mulai levelnya mulai turun. Nah kita mulai untuk berusaha di Mas itu yang sampai pelajari dari proses membantu UMKM dan nggak jalan itu apa yang salah mungkin Mas? Apa mindset atau mungkin orang memang nggak mau kerja atau meskipun ada yang berhasil Mas ya? Ya dari 11 itu yang jalan berapa Mas? Yang berusaha punya masa depan lah. Kalau dari 11 itu ya itu memang ada beberapa yang nggak jalan. Kalau yang nggak jalan dari awal itu mungkin karena orangnya sih. Ya. Kita salah memilih orang seperti itu. Kan pada waktu itu kita bukan asal comot sih. Ya kita lihat orang ini pernah jualan dulu. Punya rombongnya nggak jalan. Jadi dia butuh modal. Ya kita kasih. Hanya ya itu tadi kita nggak tahu bagaimana tipikal orang komitmen Mas ya, ada komitmennya itu yang penting Mas. Nah akhirnya mereka putus tengah jalan. Nah ada sih beberapa yang punya potensi bagus seperti contoh ini warung istilahnya sosis Naila itu di Probolinggo, itu jauh dari perkotaan dan sekarang sudah nambah jualan bakso di situ. Kemudian ada juga usaha yang ke-10 kalau nggak salah, Mas Yayan itu. Jadi dia warung barokah, awalnya dia jual gorengan, sekarang ditambah lagi jualan nasi pecel. Jadi ya nggak total semuanya berhasil ya, hanya ada beberapa saja. Oke, menarik sekali Mas. Jadi yang kalau dari awal pandemi sampai sekarang itu yang dibantu itu sudah berapa orang Mas kira-kira? Apa ada datanya Mas dari JCF ini? Kalau dari sisi usaha itu ya itu tadi 11 orang ya. Yang gerakan 100.000. Kalau gerakan 100.000 itu ya banyak sih ya yang kita bantu. Malah kemarin tuh kita turun dari pagi sampai malam. Jadi kita datangin setiap pedagang pinggir jalan, kita bantu modal usaha walaupun nggak besar waktu itu, kita keliling dari pagi sampai malam.
Jadi kalau dihitung ya memang kita nggak menghitung tapi banyak lah. Oke Mas, jadi kan orang penasaran ini Mas, apa itu banyak hal yang dilakukan CCF ketika pandemi dan sebelum pandemi juga. Nah itu bisa diceritakan Mas, latar belakang yang berdirinya CCF ini apa Mas gitu ya? Kalau CCF itu tahun 2015 itu waktu itu lagi ini isu global perubahan iklim 2015. Akhirnya saya ingat betul itu kita diskusinya waktu itu di salah satu hotel di Malang. Best Western tidak salah. Sekarang Bangkuan. Ya. Kita di situ. Tahun berapa itu Mas? 2015. Oh, 2015. Jadi kita kumpul di situ, kita diskusi. Akhirnya ya udah dari diskusi itu pun akhirnya terbentuk yang namanya CCF. Nah, jadi di awal itu kita fokusnya hanya ke perubahan iklim. Kemanusiaan kita nggak sentuh seperti itu. Nah, kemanusiaan itu baru masuk tahun 2016. Jadi kita berpikir ya nggak hanya kita fokus ke lingkungan hidup, tapi kita juga fokus untuk membantu sesama seperti itu. Kenapa Mas memilih tema lingkungan hidup dan kemanusiaan gitu Mas? Ya itu tadi Mas, karena itu di awal itu kan ini isu global waktu itu yang kutub utara mencair, kemudian cuaca ekstrim dalam arti musim kemarau sudah nggak bisa diperhitungkan lagi, kadang-kadang lebih panjang dari musim penghujan sudah itu. Nah dari situ ya mungkin ada ketertarikan di situ ya. Salah satu teman saya ngomong ya mungkin sudah takdirnya Pak untuk membentuk CCF. Ada sih teman saya ngomong kayak gitu ya. Jadi intinya kita fokus ke situ di apa? Kalau alasan ya itulah karena memang pada saat itu lagi isu global dan kita tertarik untuk mencoba berbuat sesuatu ya, gitu. Terus Nah, selama 2015 kan sudah banyak Mas yang dilakukan CCF. Apa saja Mas mungkin yang sudah yang dikontribusikan CCF terhadap masyarakat dan lingkungan gitu kan? Kalau di lingkungan sendiri ada dua contoh ya. Kita kalau ngomong plastik kita sejak 2015 ya tote bag. Jadi kita bantu kita mencoba mengedukasi masyarakat untuk mengganti tas plastik. Nah, kemudian kita tuh masifnya tuh 2019 Februari. Dari sedotan plastik. Wah, itu besar sekali, itu sampai campaign kami itu di-repost oleh Straw Wars Singapura pada waktu itu dan lembaga-lembaga besar yang lain. Itu dari si plastik dan alhamdulillah sudah hampir 50-an hotel, kafe, resto di Jawa Timur yang ikut program ini. Jadi mereka nggak pakai sedotan plastik lagi, Mas Turik. Itu sampai sekarang atau 2019 saja Mas? Nah itu yang jadi masalah. Sebenarnya kan itu berlanjut. Ya, jadi kita nggak hanya nyampe 50, itu terus berlanjut. Jadi kita tiap minggu kita follow up lagi, kita nanya lagi. Dan alhamdulillah beberapa hotel lah di Malang itu mereka sudah benar-benar tidak menggunakan sedotan plastik. Nah, hanya pas pada saat pandemi itu kan datangnya tiba-tiba ya. Kita kan nggak tahu. Nah, ini yang akhirnya ya apa istilahnya? Bukan berhenti sih ya, memang dipaksa untuk berhenti. Dalam arti kita nggak bisa melanjutkan lagi. Kenapa Mas? Karena kita nggak bisa kemana-mana ya, itu satu. Yang nomor dua, pihak hotel, kafe, resto saya yakin saat pandemi itu karena permasalahan besar sekali, saya yakin mereka juga lebih fokus untuk gimana bertahan dan survive gitu, seperti itu. Makanya kita sekarang mulai bangun lagi. Mas, apa itu sedotan plastik contohnya Mas ya? Itu kenapa fokus di situ Mas ya? Kan Pak Bas ini kan bukan Menteri Lingkungan gitulah kira-kira, bukan dari Dinas Lingkungan. Nah, kenapa apakah memang sedotan plastik ini berbahaya atau gimana? Berbahaya itu bisa diceritakan mungkin Mas? Kalau sebenarnya gitu sih, plastik itu kan sebenarnya ini ya inovasi di bidang teknologi bahan maksudnya. Jadi dia sebuah inovasi ya dan punya sifat awet, kemudian elastis, mudah dibuat dan segala macam dan biaya produksinya murah. Makanya banyak perusahaan yang membuat ini untuk kebutuhan manusia. Nah makanya ada botol plastik, ada sedotan. Paling murah ya daripada cangkir ini, daripada yang lain kan? Daripada yang lain. Dan sebenarnya kalau ngomong bahan plastik ada di setiap benda yang kita pakai setiap hari, mulai dari handphone, sepeda motor itu kan pasti ada bahan plastiknya di situ. Hanya kita fokusnya ke tiga hal, mulai dari tas plastik, sedotan, dan botol plastik. Kenapa kita fokus 2019 masif di sedotan? Karena cenderung lebih mudah dilakukan. Kalau ngomong botol plastik,
kita sulit minta masyarakat itu. Makanya dari 3 campaign ini kan beda-beda targetnya. Kalau tas plastik itu masyarakat umum, sedotan itu para pelaku usaha, karena kita mudah kontrol jumlah sedotan yang dibuang ke alam. Maksudnya gini, contoh di Malang, kita sempat bukan survei sih, kita sempat ada teman dari komunitas lain dia melakukan survei. Jadi setiap hari itu sekitar 750 sedotan yang dibuang tiap hari, satu kafe. Nah, maksud saya pada saat kita target kita ke kafe dan kemudian kafe ini tidak menggunakan plastik, berarti kita sudah bisa mengkalkulasi bahwasanya tiap hari sekitar 750 sedotan sudah tidak dibuang ke sini. Kalau dibuang apa bahayanya kepada umat manusia, Mas? Kalau ngomong plastik secara umum, ya. Jadi sebenarnya plastik itu yang pertama dia untuk terurai lama, butuh waktu lama. Malah kayaknya butuh waktu 450 tahun, Mas ya. Malah ada beberapa ahli yang ngomong sebenarnya mereka nggak hilang. Jadi mereka hanya pecah menjadi bagian yang paling kecil, ya. Jadi mereka nggak pernah hilang dari permukaan bumi. Jadi yang namanya plastik itu jika kita buang ke tempat pembuangan akhir atau kita buang ke benda tertimbun di tanah, jadi dia tuh sebenarnya nggak hilang. Ada yang ngomong ratusan tahun, ada yang ngomong itu abadi, tidak akan hilang. Kalau saya berpikir ya karena panjangnya itu akhirnya orang ngomong ya sudah ini tidak pernah hilang yang namanya plastik itu. Jadi plastik itu kan sebenarnya dia pecah menjadi bagian yang paling kecil. Nah itu yang berbahaya. Makanya kalau sampai masuk ke laut, kemudian bagian kecil itu kemudian dimakan oleh ikan dan ikan kita konsumsi, dan itu mengakibatkan kanker bagi manusia dalam kurun waktu tertentu seperti itu. Ya, jadi sangat berbahaya sebenarnya, Mas ya. Itu banyak nggak sadar masyarakat gitu ya. Nah terus itu kan nama kegiatan betul operasional, Mas ya, biaya operasional. Itu gimana, Mas? Untuk biaya operasional itu dari mana, Mas? Itu ada ceritanya sih, Mas. Jadi awal saya berdiri 2015 itu murni dari saya 100%. Selama 1 tahun, begitu 2016, saya baru bicara sama beberapa orang. Namun tetap kalau kita ngomong pembiayaan tetap 100% dalam tanda kutip itu dari saya, sebagian kecil kami dibantu oleh teman-teman yang ada di Indonesia atau kolega saya yang ada di luar seperti itu. Kolega di luar itu kenalnya gimana, Mas? Apa dalam rangka bisnis? Kan saya punya pekerjaan di luar sebenarnya. Jadi pertama di Malaysia saya ikut perusahaan di situ, bukan di KW tapi saya ikut punya posisi di situ. Kemudian saya keliling pindah sampai terakhir di Hong Kong. Sampai sekarang hanya pandemi kan kita nggak bisa ke situ gitu. Nah hanya untungnya kalau di luar negeri itu kan orang kerja nggak harus masuk kantor, beda sama Indonesia. Indonesia harus punya seragam, masuk jam 7, pulang sore atau punya kantor, ada kantornya di situ. Nah, kalau di salah satu contoh lah di tempat perusahaan saya itu, jadi untuk jajaran istilahnya board of director, mereka nggak datang pun nggak masalah, stafnya yang masuk. Itu apa, Mas? Sebenarnya sebagai apa, Mas? Kalau di situ terakhir saya sebagai CEO di situ, Chief Operation Officer. Jadi saya yang mengelola daily operasional perusahaan itu. Perusahaan di bidang apa, Mas? Di bidang investasi. Tapi bukan saham, Mas. Itu proyek. Kita memanajemen proyek. Oh, berarti kayak kalau di Indonesia kayak Saratoga gitu, punya Sandiaga Uno gitu, Mas? Ya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Siap. Luar biasa ini Pak Presidennya. Jadi selama berapa tahun berarti sudah ya? 6 tahun 6 tahun mau 7 tahun. Nah ini kesan apa, Mas, yang paling berkesan selama aktif di CCF ini, Mas? Nah ini kan kalau kata orang kalau mau jadi orang baik itu kan mudah, cukup diem saja jadi orang baik. Nah kalau jadi orang bermuamalah yang sulit ya, Mas? Nabi saja banyak musuhnya gitu kan kira-kira. Kalau Pak Bas apa kesan-kesan yang mungkin berkesan gitu, Mas? Sebenarnya setiap momen di CCF itu berkesan semua. Buat saya, buat tim itu berkesan semua. Karena kita ingin berbuat kebaikan, ya, entah terhadap alam sendiri atau kita membantu sama. Sebenarnya seperti itu sih. Hanya kalau ada perbandingan, mungkin yang berkesan-kesan itu pada saat awal pandemi. Ya itu tadi yang saya ceritakan. Pada saat awal pemerintah mengumumkan stay at home, kita sudah tahu gimana bahayanya. Itu kan umumnya orang-orang nggak mau keluar rumah, ya kan? Tapi saya waktu itu ngomong ke tim, berani nggak dengan risiko tertular? Udah, kita siap aja lah untuk bantu sama. Itu yang pada waktu itu yang menguatkan kami untuk tetap turun ke jalan.
walaupun ya istilahnya apa ya, dengan bahaya tingkat risiko yang tinggi ya kan, apalagi saat PPKM pun kita turun. Ya kita waktu itu ya bondo ya sudah bismillah lah kita turun bantu masyarakat seperti itu. Siap. Mas, visi misi ke depan CCF apa Mas setelah berjalan begitu lumayan lah? Kalau visi kita simpel, kita ingin jadi bagian dari sebuah perubahan, kita ingin merubah sesuatu gitu loh. Nah saatnya nanti ke depannya, jadi kita ingin membuat menjadi bagian dari sebuah perubahan dunia, entah itu dari sisi mengurangi plastik atau menyelamatkan hutan dunia dan segala macam. Dan itu kan memang sudah kita mulai sejak awal, hanya itu semua nggak bisa jalan karena pandemi. Kalau makanya kita mulai dari hal-hal kecil kayak plastik, kita mengurangi tiga produk itu tadi, atau selamatkan hutan Indonesia. Kita sebenarnya punya persemaian mandiri di lereng Gunung Arjuna, ya kan? 1,2 hektar kalau nggak salah di situ persemaian mandiri sudah kita mapping daerah-daerah yang untuk reboisasi dan kita undang orang-orang ke situ. Nah uniknya kalau selama ini reboisasi kan kita tanam kita tinggal. Tapi itu enggak, jadi pada saat masyarakat naik ke situ, nanam pohon di situ, itu tetap dijaga oleh masyarakat sekitar hutan. Jadi tetap dipelihara. Nah, seperti itu. Jadi ya visinya kita ingin menjadi bagian sebuah perubahan dunia. Kemudian kalau misi ya udah kita coba menumbuhkan ini kesadaran kepedulian masyarakat. Karena nggak mudah sih. Siap. Nah ini kan Pak Bas ini kenapa kita undang kan memang sosok yang inspiratif dan apa itu dan memberi dampak sosial ya, sosial dan manfaat lah. Nah ini apa Mas yang mungkin yang harus dimiliki teman-teman milenial ketika ingin melakukan gerakan, entah itu bergerak di bidang usaha, bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, yang harus dimiliki oleh teman-teman milenial apa Mas kira-kira Mas? Kalau intinya gini, kalau di lingkungan hidup sama kemanusiaan itu sebenarnya itu hal yang berbeda. Kalau kemanusiaan kita harus bangun empati ya, dalam arti istilahnya kepedulian. Kemudian kalau lingkungan ya sebenarnya sama saja, hanya targetnya berbeda. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman saya, memang kita nggak bisa membantu semua orang, tetapi pada saat Anda memilih sebuah pilihan untuk membantu orang lain itu luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya dari sisi lingkungan hidup, Anda nggak bisa hanya sekedar sekali, 2 kali, sebulan, apalagi setahun sekali, nggak bisa. Soalnya kepedulian itu sulit untuk ditumbuhkan. Nah, jadi Anda harus harus totalitas di situ. Selain itu sikap apa Mas yang harus dimiliki mungkin orang yang ingin usaha, mungkin kayak tadi itu kan ada beberapa yang gagal. Nah itu kan dia ada pelajaran di situ yang sikap seperti apa agar orang itu bisa meraih kesuksesannya di bidangnya masing-masing. Ya kalau kemarin ya itu hal, soalnya gini, sistem itu kan lingkungan hidup sama kemanusiaan. Kemudian kita mencoba untuk di bidang UMKM kan pada waktu itu memang sedikit kita gambling, kita high risk, walaupun tujuan kita memang untuk membantu masyarakat. Nah makanya kayak ada contoh tadi yang gak jualan lagi itu dari karakter ya, dan dari karakter orang tersebut. Kemudian kalau saya mau ngomong kepada ini generasi milenial, ya mereka yang penting mereka lakukan sesuatu dulu. Memang benar ada studi kelayakan harus melakukan dan segala macam, tapi yang penting itu adalah aksi dulu. Kalau mereka tidak mulai untuk mencoba, ya mereka nggak tahu hasilnya. Kalau hanya sekedar di atas kertas, ya semua orang bisa, saya pun bisa seperti itu. Ya kayak usaha UMKM, orang tuh lebih butuh sumber penghasilan daripada bantuan sosial. Iya, memang di atas kertas seperti itu. Nah tapi kalau kita nggak turun ke lapangan, kita nggak tahu. Contohnya pada saat kita turun ke lapangan, kita coba buat sumber penghasilan, ya ternyata ada masalah besar di situ terkait karakter, terkait orang itu niat atau enggak sebenarnya usaha. Banyak hal di situ. Oke, siap Pak Bas, terima kasih waktunya sangat bergizi nih Pak Bas dan sangat menginspirasi. Semoga dari Pak Bas kita bisa memetik inspirasi sebagaimana acara program ini Tunggu Inspirasi. Ya mungkin ending statement akhir Pak Bas, pesan atau apalah kepada teman-teman dari perjalanan panjang CCF ini yang mungkin kita berharap bisa berumur 1 abad lah, atau ketika Pak Bas sudah nggak ada masih bisa dilanjutkan yang lain lah, kira-kira gitu. Iya. Ya, pesan saya itu hanya satu sih ke teman-teman sahabat-sahabat kami semua ya. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus turun. Ya, Anda harus turun. Jika Anda ingin membantu masyarakat, Anda harus turun langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Jika terkait dengan hidup, Anda pun juga harus turun bersentuhan dengan masyarakat karena itu menumbuhkan, kan tujuannya fokusnya adalah menumbuhkan kepedulian masyarakat. Kalau hanya sekedar letterlah dalam arti mereka hanya sekedar baca sih, itu tidak akan bisa. Soalnya kepedulian itu sulit sekali untuk ditumbuhkan seperti itu. Jadi kita harus turun. Siap, itu harus turun dan bergerak intinya. Iya, intinya seperti itu. Ya, siap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast Tubuh Inspirasi selanjutnya. Dadah.